Selamat pagi anak-anak, selamat datang di ibadah Sekolah Minggu GKT Citra Raya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau beribadah sama-sama. Anak-anak, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ayo adik-adik, sekarang kita kumpul, kita menyiapkan Alkitab kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kita pujikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat Engkau, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh, Tuhan terlebih dahulu mau ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat. Sucikan kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami walaupun di rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu pujian adik-adik. Pujian itu mengatakan Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku. Artinya apa? Tuhan adalah perlindunganku. Perlindungan Lause, perlindungan juga untuk adik-adik semua. Mari kita nyanyikan. Kota bentengku
Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan judul Dia terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalamku. Engkau yang menjagaku, yang melindunganku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Boleh dengan jelas dan benar disampaikan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Tadi kan sudah siap. Kita baca di dalam kitab Bilangan 13. Bilangan 13 Perjanjian Lama ya. Ayat 25 sampai 33. Lause baca, kalian juga baca di rumah ya. Ayo kita baca bersama-sama. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah memasuki negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang terakhir kita baca Bilangan 14 ayat 8. Di mana ini Yosua yang mengatakannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, adik-adik, siapa adik-adik sekolah minggu yang berani kalau disuruh maju ke depan untuk berdoa? Siapa yang berani disuruh maju untuk bernyanyi atau bersaksi untuk cinta kasih Tuhan? Wah, kita harus jadi pribadi-pribadi yang berani, adik-adik. Berani karena melakukan hal yang benar. Kita harus berani untuk hal-hal yang positif. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu bujukan iblis, senjata iblis, supaya anak Tuhan mundur, supaya anak Tuhan tidak berani melakukan hal-hal yang kebenaran. Itu bujukan iblis, ya. Jadi kita harus berani karena kita percaya Tuhan Yesus itu selalu menjaga dan menyertai kita. Kan kita punya Allah yang Immanuel. Immanuel itu berarti Allah yang menyertai kita. Hari ini adik-adik kita akan mendengar anak Tuhan yang berani di dalam kebenaran. Siapa anak Tuhan itu? Yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan ya. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihannya. Umat pilihannya siapa? Israel. Tuhan janjikan bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada orang-orang Israel. Waktu itu adalah saat-saat mendekati tanah perjanjian. Tuhan menyuruh Musa, engkau memanggil 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Kenapa 12 orang? Karena 12 suku bangsa Israel, ya. Jadi masing-masing suku diwakili oleh satu pengintai. Maka Musa mentaati firman Tuhan. Dia memilih 12 orang pengintai dari 12 suku bangsa Israel. Wah, 12 orang pengintai ini dengan diam-diam ya, mereka berjalan mendekati tanah Kanaan. Mereka akan mengintai di sana selama 40 hari. Cukup lama ya adik-adik ya. Mereka mengintai. Apa yang diintai? Mereka mengintai bagaimana tanah Kanaan itu. Bagaimana hasil bumi tanah Kanaan. Bagaimana penduduk tanah Kanaan. Ya, mereka mengintai 1 hari, 2 hari, 40 hari. Cukup lama mereka mengintai. Hasilnya tanah Kanaan betul-betul tanah yang subur, adik-adik. Kenapa Laus katakan subur? Karena hasil buminya, hasil buah-buahnya itu besar-besar. Anggur yang mungkin di sini kecil-kecil, di sana besar-besar, ya adik-adik ya. Nah, wah, menyenangkan ya melihat buah-buahan hasil bumi yang besar-besar, itu menyenangkan ya. Mungkin singkongnya di sini kecil-kecil, di sana singkongnya besar-besar. Sayur-mayurnya segar-segar. Mereka mau hari ke-40 itu mereka istilahnya membawa contoh, dibawa pulang ya. Tapi ya tidak bisa banyak. Mereka membawa sedikit hasil dari sana, dibawa nanti untuk ditunjukkan kepada Musa dan Harun. Nah, mereka juga berlimpah susu dan madu negerinya. Wah, di sana banyak susu. Siapa yang adik-adik di sini minum susu? Wah, susu itu baik untuk kesehatan. Terlebih untuk kesehatan tulang adik-adik ya. Minum susu itu bagus, bergizi. Minum madu juga bagus ya. Nah, negeri ini berlimpah susu dan madu adik-adik. Wah, berarti enak sekali negeri ini. Bagus sekali. Tapi, ada tapinya adik-adik. Penduduk negeri ini adalah orang yang besar-besar. Keturunannya orang enak namanya. Orang enak tuh orang-orang keturunan raksasa.
besar-besar, bahkan dikatakan 2 meteran. Kalau adik-adik mau gampangnya, adik-adik bisa lihat pintu rumah adik-adik ya. Pintu rumah itu seberapa tingginya? Itu hampir 2 meteran itu adik-adik. Nah, suku orang enak ini seperti raksasa, seperti pintu. Kalau adik-adik dekat pintu, bagaimana adik-adik? Kita kecil ya, merasakan kecil sekali. Nah, betul adik-adik, kita ini seperti belalang ya di hadapan orang yang seperti raksasa itu. Nah, setelah 40 hari mereka pulang ya. Berapa orang tadi pulang? 12 pengintai ini pulang. Mereka menghadap kepada Musa, Harun, dan orang-orang Israel. Mereka akan menceritakan apa yang mereka alami ya. Akhirnya sampailah kepada Musa, Harun, dan orang-orang Israel. Dari 12 orang pengintai, 10 orang pengintai mengatakan demikian. Kita jangan masuk negeri itu. Kita lebih baik mundur. Mereka mengalami ketakutan. 10 pengintai merasakan ketakutan. Mereka lupa akan janji Tuhan. Jangan masuk. Walaupun berlimpah susu madu, walaupun hasil bumi ini loh, hasil bumi yang kami bawa betul-betul berlimpah, betul-betul bagus, tapi jangan masuk. Ya, karena kita akan habis oleh mereka. Kita akan dikalahkan mereka. Sayang adik-adik, 10 orang ini lupa janji Tuhan. Bagaimana dengan 2 orang? Yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb mengatakan apa? Kita tidak boleh takut. Karena Tuhan kita lebih besar dari mereka. Kita pasti bisa mengalahkannya. Kenapa Kaleb berani mengatakan demikian? Karena dia tahu Tuhan ada di pihak kita. Karena dia tahu Allah sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kaleb berkata demikian. Yosua berkata apa adik-adik? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan masuk negeri itu. Jangan takut. Tuhan menyertai dan menjaga kita. Sama ya dengan Kaleb. Mereka berdua percaya. Mereka berdua punya iman akan janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Adik-adik, kesimpulannya apa adik-adik? Hari ini mungkin kita menghadapi persoalan bukan seperti persoalannya orang Israel. Persoalan kita macam-macam. Persoalan adik-adik, kesulitan adik-adik sama kesulitan Lause, kesulitan orang tua berbeda-beda. Tetapi kita tahu, kita percaya adik-adik. Kita punya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai dan menjaga kita. Sebab itu kita harus menjadi pribadi yang berani. Berani dalam kebenaran. Berani dalam hal yang positif. Jangan mau dibujuk iblis. Takut membuat anak Tuhan mundur, takut. Tidak boleh, itu bujukan iblis. Ya, karena Allah beserta kita. Allah kita adalah Immanuel. Amin. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Kita akan berdoa untuk penutup. Juga kita akan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat kita, yaitu khususnya di sekolah minggu. Kita berdoa untuk firman dan kita berdoa juga untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang disampaikan Lause sudah berhenti.
Tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Pribadi yang berani dalam hal-hal yang positif. Karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang menyertai dan menjaga kami. Kami punya Allah yang Immanuel. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong kami mentaati firman Tuhan, setia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan pada pagi hari ini. Biarlah uang persembahan ini disucikan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nah, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tapi sebelumnya, ada pengumuman buat kalian. Anak-anak jangan lupa, di bulan Juni kita punya acara yang spesial. Kita punya acara SAL. Nah, acara SAL biasanya 3 hari ya. Tapi enggak, ini 1 bulan. Wah, pasti seru. Nah, anak-anak jangan lupa daftar. Cepet-cepet daftar, karena sebentar lagi pendaftaran akan ditutup. Kalian bisa minta tolong mama atau papa kalian daftar di barcode di sebelah sini. Atau kalau yang nggak bisa minta tolong mama atau papa menghubungi Lause-Lause yang ada. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian pengumuman dari Lause. Tuhan Yesus memberkati.